Pada tanggal 20 Maret tahun 1602, didirikan sebuah persekutuan perusahaan dagang dari Belanda dengan nama Verenigde Oostindische Compagnie yang disingkat VOC. Persekutuan dagang VOC yang memiliki kantor pusat di Batavia atau Jakarta ini melakukan monopoli aktivitas perdagangan di wilayah Nusantara. Orang-orang pribumi Nusantara biasa menyebut VOC dengan istilah company atau company. Pada pertengahan abad ke-18, VOC mulai mengalami kebangkrutan, yang disebabkan karena korupsi para petingginya dan besarnya biaya perang, di antaranya perang dengan Inggris, Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Pada tanggal 31 Desember tahun 1799 VOC dibubarkan. Setelah VOC dibubarkan, pemerintah negara Belanda menasionalisasi tanah dan aset VOC, yang kemudian mulai tahun 1800 mendirikan pemerintahan negara Nederlands-Indië, atau orang-orang pribumi Nusantara menyebutnya dengan istilah Hindia Belanda. Negara yang beribu kota di Batavia ini dipimpin oleh seorang gubernur jenderal dan merupakan negara koloni atau jajahan yang tunduk pada Ratu Belanda di Eropa. Tentara negara Hindia Belanda namanya KNIL, singkatan dari Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Anggota KNIL direkrut dari orang-orang Belanda, Belgia, Jerman, Perancis, Swiss, Ghana, Jawa, Sunda, Madura, Batak, Melayu, Ambon, Minahasa, Bugis, Timor, dan lain-lain. Anggota KNIL yang berasal dari orang-orang negara Nederlandse Goudkust di Afrika Barat atau sekarang disebut negara Ghana diberi julukan Zwarte Hollanders atau Belanda Hitam, yang dalam bahasa Jawa disebut Londo Ireng. Pada 1939 pecah Perang Dunia Kedua, Blok Sekutu lawan Blok Poros. Jepang sebagai anggota Blok Poros pada 1942 ekspansi ke Asia Tenggara, terutama setelah menyerang pangkalan militer Amerika Serikat Pearl Harbor di Hawaii. Militer Jepang kemudian masuk ke wilayah Hindia Belanda untuk menundukkan Belanda yang termasuk anggota Blok Sekutu. Tanggal 8 Maret tahun 1942 dalam Perjanjian Kalijati, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang, dan kemudian Jepang menguasai wilayah Hindia Belanda. Pemerintahan Hindia Belanda dan tentara KNIL dinonaktifkan. Untuk membantu kekuatan militernya dalam menghadapi Perang Dunia Kedua di wilayah Pasifik, Jepang membentuk pasukan tentara yang anggotanya direkrut dari orang-orang pribumi Hindia Belanda, yang diberi nama Heiho. Jepang juga membentuk pelatihan militer bagi para pemuda pribumi Hindia Belanda untuk persiapan mempertahankan wilayah apabila pasukan sekutu menyerang, yang diberi nama Gyugun atau pembela tanah air yang disingkat PETA. Tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus tahun 1945 Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Jepang, yaitu di kota Hiroshima dan kota Nagasaki. Tanggal 14 Agustus tahun 1945 Jepang menyerah kalah kepada Blok Sekutu. Berakhirlah Perang Dunia Kedua. Kondisi pemerintahan Hindia Belanda yang sedang vakum dan tentara Jepang yang mau pulang karena kalah perang ini segera dimanfaatkan oleh orang-orang pribumi Hindia Belanda untuk mendirikan negara yang merdeka. Tanggal 17 Agustus tahun 1945 diproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia untuk menggantikan negara Hindia Belanda, yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Tapi Belanda tak mau mengakui proklamasi kemerdekaan negara Indonesia ini, karena menganggap negara Hindia Belanda masih tetap berdiri. Tanggal 29 September tahun 1945 Blok Sekutu membentuk tim AFNI yang bertugas untuk melucuti senjata tentara Jepang di Hindia Belanda, memulangkan tentara Jepang ke negaranya, dan membebaskan orang-orang sekutu yang menjadi tawanan perang Jepang. Yang bertugas menjadi tim AFNI adalah pasukan tentara Inggris sebanyak 3 divisi yang prajuritnya mayoritas orang-orang India. Saat itu India adalah wilayah jajahan Inggris. Belanda numpang tim AFNI untuk datang kembali ke Hindia Belanda. Belanda membentuk NIKA untuk mengaktifkan kembali pemerintahan Hindia Belanda yang sempat vakum sekitar 3 tahun karena diduduki oleh militer Jepang. Mantan anggota KNIL dipanggil kembali oleh militer Belanda untuk diaktifkan lagi. Sebagian mantan anggota KNIL mau aktif kembali, tapi sebagian lainnya mantan anggota KNIL tak mau kembali karena memilih untuk mendukung kemerdekaan negara Indonesia dan membangun tentara negara Indonesia. Mantan anggota KNIL yang mendukung kemerdekaan negara Indonesia berkolaborasi dengan mantan anggota PETA pada Tegel tanggal 5 Oktober tahun 1945 membentuk Tentara Keamanan Rakyat, yang di kemudian hari menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Untuk memimpin Tentara Keamanan Rakyat,
dipilihlah Jenderal Sudirman mantan anggota PETA sebagai Panglima Besar TKR dan Letnan Jenderal Urip Sumoharjo mantan anggota KNIL sebagai Kepala Staf TKR. Sebelumnya pada tanggal 21 Agustus tahun 1945, Komandan Tokubetsu Keisatsutai di Surabaya Inspektur 1 Muhammad Yasin memproklamasikan Polisi Republik Indonesia untuk mempersatukan seluruh polisi mantan bentukan Jepang. Nama Tokubetsu Keisatsutai diubah menjadi Polisi Istimewa, yang di kemudian hari menjadi Cikal Bakal Korps Brimob. Pecah pertempuran di mana-mana antara Tentara Keamanan Rakyat melawan tentara Belanda. Tentara Belanda yang didukung mantan KNIL yang aktif kembali, berhadapan melawan Tentara Keamanan Rakyat yang didukung Polisi Istimewa dan Laskar-Laskar Pejuang. Pasukan KNIL Belanda yang terkenal kejam adalah Batalion Infanteri 5 yang lambang kesatuannya bergambar anjing menyalak, sehingga dijuluki Batalion Anjing Nika. Di Surabaya malah meletus pertempuran antara pejuang kemerdekaan Indonesia melawan tentara Inggris di peristiwa tanggal 10 November tahun 1945 akibat tewasnya Brigadir Jenderal Albertin Malabi, Komandan Brigade Infanteri 49 Tentara Inggris. Laskar Pejuang digerakkan oleh Sutomo alias Bung Tomo yang didukung dengan kekuatan bersenjata dari Polisi Istimewa pimpinan Inspektur 1 Muhammad Yasin. Pada tanggal 26 Januari tahun 1946 nama Tentara Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Republik Indonesia, yang kemudian pada tanggal 3 Juni tahun 1947 diubah lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia yang disingkat TNI. Belanda kemudian melancarkan agresi militer pertama 1947 dan agresi militer kedua 1948. Jenderal Sudirman selaku Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia memimpin perang gerilya melawan agresi militer Belanda. Tanggal 1 Maret tahun 1949 Tentara Nasional Indonesia mengadakan serangan umum kepada tentara Belanda di Yogyakarta atas gagasan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Kolonel Bambang Sugeng. Setelah mendapat tekanan dari dunia internasional terutama Amerika Serikat dalam konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda, baru pada tanggal 27 Desember tahun 1949 Belanda mau mengakui kedaulatan Indonesia, tapi dalam bentuk negara federal, namanya Republik Indonesia Serikat yang disingkat RIS, dengan wilayah seluruh bekas pemerintahan negara Hindia Belanda, kecuali Papua. Tapi Belanda belum ikhlas melepas kedaulatan Indonesia sepenuhnya. Belanda masih memiliki pengaruh di pemerintahan Republik Indonesia Serikat, terutama di negara Indonesia Timur. Dengan perjuangan gigih, baru pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan diganti menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diakui secara internasional, dan sejak saat itu Belanda benar-benar mengakhiri penjajahannya. Tapi khusus untuk daerah Papua, Belanda masih tak mau menyerahkan ke Indonesia. Karena dinilai melanggar perjanjian konferensi meja bundar, Presiden Republik Indonesia pada tahun 1961 sampai tahun 1962 mengadakan operasi militer dengan nama Operasi Trikora untuk membebaskan Papua dari kekuasaan imperialis Belanda. Menteri Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal Abdul Haris Nasution, menjalin kerjasama dengan negara Uni Soviet untuk dukungan persenjataan operasi militer ini. Presiden Soekarno juga membentuk Komando Mandala untuk melaksanakan operasi militer ke Papua ini. Sebagai Panglima Komando Mandala ditunjuklah Mayor Jenderal Soeharto, yang di kemudian hari menjadi Presiden Republik Indonesia menggantikan Presiden Soekarno. Dalam pertempuran melawan tentara Belanda di Laut Aru, kapal perang Macan Tutul tenggelam dan Komodor Yosafat Sudarso bersama pasukannya gugur. Salah satu tokoh asli Papua yang menentang Belanda dan mendukung integrasi Papua ke Republik Indonesia adalah Frans Kaisiepo, yang saat ini foto wajahnya bisa kita lihat di uang kertas 10.000. Tanggal 15 Agustus tahun 1962 Amerika Serikat memprakarsai perjanjian New York, untuk mempertemukan delegasi Belanda dan delegasi Indonesia. Atas desakan Amerika Serikat, Belanda menyerahkan wilayah Papua kepada tim UNTEA yang dibentuk oleh PBB. Operasi Trikora yang didukung Uni Soviet dan meja perundingan yang didukung Amerika Serikat menyebabkan pada akhirnya Belanda benar-benar hengkang total dari Indonesia pada 1962. Baru kemudian pada tanggal 1 Mei tahun 1963 PBB menyerahkan Papua kepada Indonesia.